wabarakatuh. Saya Srofenita sebagai fasilitator di sini dari kelompok 5 kelas 11 MIPA 5 yang akan membahas LDS 1.1 organ reproduksi pada pria. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan mengunjungi ini. Perkenalkan, nama saya Ratu Kalisa Pratiwi. Nama saya Indah Putri. Nama saya Nama saya Dela Pijianti. Nama saya Lutfiana Nurcinta. Nama saya Sandra Wibawa. Jadi saya ingin menjelaskan tentang tugas yang diberi oleh guru, yaitu tugas 1.1 tentang reproduksi pada pria. Pertama ada skrokutum. Dalamnya terdapat nomor 2. Nomor 2 itu ditunjukkan pada testis yang mengandung sperma, hormon, dan testosteron dan pembuluh halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Sperma kemudian dilepaskan dari lapisan teratas epitelium germinal dalam lumen atau yang disebut dengan ruang. Pada tubulus seminiferus pintalin tubulus seminiferus terdapat di dalam tubulus testil atau yang disebut dengan ruang testes. Setiap testis umumnya mengandung sekitar 250 lobulus testis. Untuk nomor 3 bisa dijelaskan oleh Fitria. Yang nomor 3 itu jawabannya itu epididymis, saluran berkelok-kelok di dalam skortum yang keluar dari testis melalui epidermis, sperma di bawah vesicula spinalis untuk disimpan sementara sampai ejakulasi bersama cairan mani. Penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju fase deferens sekitar 20 hari. Sperma untuk melewati epididymis sepanjang 6 meter. Melalui epididymis, sperma dibawa ke vesicula seminalis untuk disimpan sementara sampai ejakulasi bersama cairan mani. Untuk yang nomor 4 bisa dibacakan oleh Sandra. Oke, yang keempat ada fase deferens, yaitu lanjutan epididymis yang mengarah ke atas. Kedua, tidak menempel pada testis dan ujung saluran terdapat di dalam kelenjar prostat. Yang ketiga, berfungsi sebagai saluran sperma dari epididymis menuju kantung semen atau kantung mani atau vesicula seminalis. Yang keempat, ada kedua ductus vas deferens. Satu dari setiap epididymis berawal dari skrotum di belakang kandung kemih, masing-masing menyatu dengan ductus dari vesicula seminalis yang membentuk ductus ejakulasi yang pendek. Untuk nomor 5 bisa dibacakan oleh Sandra lagi di menit 3 detik ke-29. Oke, yang kelima ada kelenjar Cooper atau bulboretralis. Penjelasannya yang pertama, sepasang kelenjar kecil yang terletak di sepasang uretra di bawah prostat. Yang kedua, mensekresikan mukus bening yang bersifat alkali atau basa, menetralkan setiap urin asam yang masih tersisa dalam uretra. Yang ketiga, ada cairan bulboretralis juga membawa sebagian sperma yang dibebaskan sebelum ejakulasi. Untuk nomor 6 bisa dibacakan oleh Dela di menit ke-3 detik ke-15. Yang ke-6 ada kelenjar prostat. 1. Melingkari atau mengelilingi bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih sehingga dilewati urin dan mani. Yang kedua, muara dari ductus deferens dan vesicula seminalis menyempit di tengah prostat dan bersatu dengan uretra yang mensekresikan produknya secara langsung ke dalam uretra melalui beberapa saluran kecil. Yang ketiga, prostat mengandung 15-30% cairan mani. Cairan prostat sedikit asam, bersifat encer dan seperti susu. Mengandung enzim antikoagula, sitrat, nutrien bagi sperma, dan sedikit asam. Nomor 7 bisa dibacakan oleh Dela, menit ke-3 detik ke-6.
Yang ketujuh itu vesicula seminalis. 1. Vesicula seminalis atau kantung semen dalam kurung kantung mani merupakan kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung kemih, menyumbang sekitar 60% total volume semen. Dinding vesicula seminalis menghasilkan cairan centang, kekuning-kuningan, dan alkalis, mengandung mukus, gula fruktosa yang menyediakan energi untuk sperma, enzim pengkoagulasi asam askorbat, dan prostaglandin. Untuk nomor 8 bisa dibacakan oleh Lutfiana, menit kedua dan detik ke-22. Yang ke-8, vas deferens. Ya, Yang pertama, lanjutan epididymis yang mengarah ke atas. Yang kedua, tidak menempel pada testis dan ujung saluran terdapat di dalam kelenjar prostat. Yang ketiga, berfungsi sebagai saluran sperma dari epididymis menuju kantong semen atau kantung mani atau vesicula seminalis. Yang keempat, kedua ductus vas deferens dalam kurung satu dari setiap epididymis berawal dari skrotum di belakang kantung kemih, masing-masing menyatu dengan ductus dari vesicula seminalis yang membentuk ductus ejakulasi yang pendek. untuk nomor 9 bisa dibacakan oleh Indah di menit ke-2 detik ke-42. Yang ke-9 itu ada uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di sepanjang penis dan membuka keluar pada ujung penis. Uretra berfungsi sebagai yang pertama, saluran kelamin yang berasal dari kantung semen. Yang kedua, saluran untuk membuang urin dari kantung kemih. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Setelah ini kami akan menjelaskan bagian-bagian atau tugas-tugas yang telah kami laksanakan. Yang pertama, tugasnya untuk menulis itu ada Fitria, Ratu, dan Indah. Dan untuk yang mengupload ke YouTube ada Sandra, dan yang untuk mengedit videonya ada Dela. Dan untuk Lutfiana bisa untuk membantu yang belum. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.